Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fali Barokul Haq. Saya mahasiswa dari IAIN Salatiga Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya di sini untuk mengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kedamaian dan kesejahteraan. Materi yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nabi Muhammad membawa misi untuk menyempurnakan akhlak seluruh umat manusia di bumi dan pembawa kebaikan bagi seluruh alam semesta. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawa keberkahan dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Semua makhluk yang ada di alam semesta merasakan keberkahan dan kebaikan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta yaitu yang pertama, kasih sayang terhadap sesama. Nabi Muhammad adalah sosok yang pemurah dan sangat menaruh kasih sayang terhadap sesama manusia. Contoh kasih sayang Nabi Muhammad kepada sesama manusia yaitu yang pertama, kasih sayang terhadap keluarga. Nabi Muhammad SAW sangat menghargai keluarga. Beliau menjunjung tinggi keterbukaan dalam keluarga. Setiap ada persoalan, Nabi selalu mengajak istrinya bermusyawarah. Yang kedua, yaitu kasih sayang terhadap anak-anak. Nabi Muhammad sangat akrab dengan anak-anak. Pada suatu saat, Nabi sholat tanpa sepengetahuan cucunya yang bernama Hasan bin Ali naik ke punggung beliau ketika sujud. Namun beliau tidak marah dan tidak segera bangkit dari sujud hingga cucunya merasa puas dan turun dari punggung beliau dengan sendirinya. Di lain hari, ada beberapa orang datang menghadap Nabi Muhammad. Saat itu beliau sedang memangku Hasan, kemudian didekapnya dan diciumnya dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga yaitu kasih sayang terhadap anak yatim. Nabi Muhammad SAW selalu menganjurkan dan mendorong umat agar peduli terhadap penderitaan anak-anak yatim dengan cara menyantuni atau mengangkat sebagai anak asuh atau anak angkat. Dengan demikian, beban penderitaannya akan terkurangi dan mereka dapat hidup layak sebagaimana anak-anak yang lain. Yang keempat, yaitu kasih sayang terhadap umat Islam dan non-Muslim. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap umat Islam dapat dilihat saat peristiwa Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk sholat 50 kali sehari semalam. Atas saran Nabi Musa alaihi Nabi Muhammad memohon supaya diringankan hingga airnya menjadi 5 kali saja agar umatnya tidak terbebani. Contoh lain ketika menjelang wafat, Nabi SAW menyebut umatku, umatku dengan suara yang lemah. Dua contoh itu menunjukkan rasa kasih sayang beliau terhadap umat Islam. Kemudian Nabi Muhammad juga menyayangi orang non-muslim. Suatu hari rombongan orang non-muslim yang mengusung jenazah lewat di depan beliau dan tiba-tiba saja beliau berdiri diikuti kaumnya. Yang kelima yaitu kasih sayang terhadap orang yang memusuhi. Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang pemaaf dan tidak pendendam. Meskipun sering disakiti oleh kaum Quraisy, beliau tidak pernah membenci mereka. Ketika Abu Jahal yang sering menyakitinya menderita sakit, beliau datang menjenguk dan mendoakan agar cepat sembuh.
Yang selanjutnya yaitu kasih sayang terhadap makhluk hidup. Kasih sayang Nabi Muhammad tidak hanya terbatas kepada manusia, tetapi juga kepada tumbuhan dan hewan. Yang pertama yaitu kasih sayang terhadap tumbuh-tumbuhan. Kasih sayang Nabi terhadap tumbuhan yaitu yang pertama menanam, merawat, dan menyiram tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah seperti bunga, pepohonan, baik yang berbuah maupun tidak. Yang kedua, tidak menebang pohon tanpa diikuti reboisasi. Yang ketiga yaitu mengadakan reboisasi hutan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak seorang pun menanam tanaman kecuali tulis baginya pahala sesuai dengan buah yang dihasilkan oleh tanaman itu. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua yaitu kasih sayang terhadap hewan. Kasih sayang Nabi Muhammad terhadap hewan yaitu yang pertama, tidak merusak habitat hewan-hewan liar sehingga akan terus terjaga kelestariannya. Yang kedua yaitu memberi makan dan minum pada hewan peliharaan. Jangan sampai mengurung binatang tanpa memberinya makan dan minum yang cukup. Yang ketiga yaitu menyayangi hewan dengan sebaik-baiknya, tidak menyiksa dan menyakitinya. Yang keempat yaitu usaha memberi teman atau pasangan kepada hewan yang dipelihara agar tidak kesepian. Yang selanjutnya yaitu kasih sayang terhadap alam sekitar. Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi rahmat bagi umat manusia, beliau juga membawa rahmat bagi alam semesta. Di samping saat peduli dengan sesama, beliau juga peduli terhadap keadaan alam sekitar. Hal ini karena alam semesta adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dimanfaatkan sekaligus dipelihara dengan baik. Memelihara ciptaan Allah adalah bentuk ungkapan syukur padanya. Kehadiran Nabi Muhammad merupakan rahmat yang sangat besar terhadap kehidupan di muka bumi ini. Berkat ajaran agama Islam yang dibawa, manusia dan alam semesta terselamatkan dari kehancuran karena Islam mengajarkan agar manusia menjaga kelestarian lingkungan. Rasulullah SAW pernah melarang pasukan kaum muslimin yang sedang berperang untuk merusak pohon yang bermanfaat bagi manusia. Beliau juga memerintahkan agar tanah kosong yang tidak dimanfaatkan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan yang berguna. Orang yang memanfaatkan lahan kosong dalam pandangan beliau berhak memiliki lahan tersebut. Kesimpulannya yaitu kedatangan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan kasih sayang kepada bumi dan seluruh isinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang akan mendapatkan kasih sayang Allah yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka akan menyayangi kalian orang-orang yang ada di langit. Kemudian materi yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kedamaian dan kesejahteraan. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin, pembawa kebaikan bagi seluruh alam semesta. Beliau seorang rasul yang memiliki keistimewaan. Keistimewaan itu terdapat dalam ajaran Islam yang disampaikan maupun dalam kesempurnaan pribadi. Selain membawa rahmat bagi semesta alam, Nabi Muhammad juga membawa kedamaian dan kesejahteraan. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kedamaian. Sebelum masa kenabian, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan kejujuran dan amanahnya. Oleh karena itu, beliau mendapat julukan Al-Amin, artinya orang yang dipercaya. Julukan tersebut didasarkan pada sifat beliau yang jujur dalam berbicara dan berbuat. Saat berdagang, beliau tidak pernah mengoceh dan menipu pembeli agar membeli dagangannya. Ketika berbicara dengan orang lain, juga jujur, tidak pernah berdusta. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kesejahteraan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat untuk senantiasa meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ajaran yang beliau sampaikan berdasarkan kepada wahyu Allah
dan bukan pendapat beliau. Al-Quran selalu mengajarkan kepada umat manusia untuk berusaha di dunia agar sejahtera dan mendapatkan kebahagiaan. Beberapa ajaran Nabi Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran untuk kesejahteraan hidup, yaitu yang pertama, perintah untuk berusaha setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek penting yang diatur adalah mencari rezeki. Manusia diperintahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan baik. Setelah melaksanakan kewajiban kepada Allah, kita diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi, mencari penghidupan bagi diri sendiri dan orang yang ditanggung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang kedua yaitu perintah mengeluarkan sebagian harta untuk orang yang membutuhkan. Mengeluarkan sebagian harta dalam Islam ada berbagai macam. Misalnya, mengeluarkan zakat sebagai suatu pemberian yang sangat dianjurkan dalam Islam bagi orang yang mampu. Dengan zakat inilah harta orang yang telah mencapai nisab dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Beberapa manfaat zakat yaitu yang pertama, menolong orang yang lemah dan menderita agar dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan makhluknya. Yang kedua, yaitu mendekatkan hubungan kasih sayang dan saling mencintai antara si miskin dan si kaya, serta mempersempit jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Sekian materi pada hari ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.